Halo, Assalamualaikum. Ini resep roti sandwich sourdough dengan isian keju cheddar dan Italian herbs. Di sini aku pakai metode Tangjong, jadi roti yang dihasilkan lembut sekali walaupun tanpa butter dan susu. Aku suka banget dengan flavor atau cita rasa yang dihasilkan. Ada hint sedikit asam dari fermentasinya, aroma milky dan gurih dari kejunya, dan rasa serta aroma yang kuat dari herbsnya. Yuk langsung aja ke cara bikinnya. Pertama, kita buat dulu adonan buat tangjongnya. Adonan tangjong itu simple banget, cuman campuran tepung dan air lalu dimasak dan dibikin roux. Caranya persis seperti pembuatan kue sus, tapi dengan bahan yang lebih simple, yaitu cuman tepung dan air. Ini kita masak menggunakan api kecil cukup 2 menit aja. Oke, ini udah 2 menit. Kita dinginkan tangjongnya, atau kalian bisa bikin adonan tangjong ini 1 malam sebelum kalian mau bikin roti. Lalu disimpan di kulkas, jadi besoknya si tangjong ini tinggal dicampurkan aja ke adonan roti. Nah, ini ceritanya adonan tangjongku udah adem, lalu kita campurkan ke air dan levain. Tadi levainnya udah masuk ya. Terus kita aduk sampai tangjongnya larut, lalu kita campurkan telur dan garam, aduk rata. Setelah itu masukkan minyak dan gula. Di sini aku pakai gula halus, tapi boleh juga kok kalau mau pakai gula pasir biasa. Aduk lagi sampai minyaknya menyatu. Kalau udah, kita masukkan tepung. Lalu diaduk lagi sampai semua bahannya homogen. Kalau udah, kita istirahatkan 1 jam, let the gluten do its magic. Setelah 1 jam, kita lakukan stretch and fold yang pertama, sembari ditaburkan herbsnya sedikit demi sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat ya, glutennya udah mulai bekerja. Seperti biasa, caranya tarik dan tekuk, tarik dan tekuk. Di sini aku nggak hitung berapa kali stretch and fold-nya. Teman-teman pastikan aja kalau setiap sisi adonannya ter-stretch and fold. Ini aku agak lama melakukan stretch and fold karena aku mau memastikan si herbsnya ini terdistribusi secara merata ke seluruh adonan. Kemudian kita istirahatkan 1 jam lagi. Lanjut ke stretch and fold yang kedua. Ingat tangan harus selalu basah ketika melakukan stretch and fold ataupun coil fold. Bisa pakai sprayer ataupun kalian bisa sediakan aja mangkuk yang berisi air. Jadi sebelum kalian melakukan stretch and fold ataupun coil fold, tangannya dicelupkan ke mangkuk yang berisi air itu. Oke, stretch and fold yang kedua udah selesai. Kita istirahatkan 45 menit. Lanjut ke stretch and fold yang ketiga. Kemudian kita istirahatkan 30 menit. Setelah 30 menit, kita masuk ke tahap laminasi. Dough-nya kita keluarkan dulu dari mangkuk. Meja dapur jangan dioles apapun ya, minyak ataupun tepung ataupun air. Pokoknya polosan aja kayak gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat glutennya udah cakep banget. Tujuan laminasi itu apa? Selain semakin memperkuat jaringan gluten, biasanya tahap laminasi dipakai untuk kalau kita mau menambahkan inclusion ataupun filling pada sourdough kita. Sebenarnya tahap laminasi ini optional aja, teman-teman bisa menambahkan inclusions ataupun filling waktu teman-teman melakukan stretch and fold di awal tadi. Nah, caranya laminasi kayak gini, lebarkan dulu adonannya, hati-hati jangan robek ya. Kalau dough-nya sudah melebar seperti ini, kita taburkan keju cheddar parutnya. Kemudian kita lipat satu sisi dough selebar sepertiga dari lebar adonannya. Taburkan lagi keju di atasnya, kemudian lipat sisi satunya. Kemudian kita lipat lagi membentuk persegi 4 seperti ini. Kalau udah, langsung aja ditaruh di mangkuk lagi. Dan kita langsung melakukan coil fold yang pertama. Lalu kita istirahatkan 30 menit. Setelah 30 menit, lanjut coil fold yang kedua. Istirahatkan lagi 30 menit. Oke, coil fold yang ketiga. Istirahatkan lagi 30 menit.
Setelah 30 menit, lanjut ke proses shaping. Keluarkan adonan dari mangkuk. Kemudian kita bagi 3 adonannya. Scraper dibasahi air dulu agar adonannya nggak lengket ke scraper. Pembagiannya ini aku kira-kira aja. Kalau teman-teman mau beratnya sama rata, sebelum dibagi 3 timbang aja dulu berat keseluruhan adonannya. Setelah itu baru teman-teman bisa bagi 3. Nah, setelah dibagi 3 bagian kayak gini, kita pipihkan adonannya membentuk persegi panjang, kemudian tinggal digulung seperti ini. Waktu memipihkan adonan tadi, bisa menggunakan tangan ataupun rolling pin. Kalau aku lebih suka menggunakan tangan dulu, kemudian baru dibantu dengan rolling pin. Rolling pinnya diolesin dengan margarin dulu ya, biar nggak melengket. Kalau udah semua, kita istirahatkan 4,5 jam. Udah hampir 4,5 jam, kita siapkan dulu bahan untuk olesan permukaan atas roti. Campurannya aku pakai butter, kuning telur, dan gula halus. Oke, setelah 4,5 jam, adonannya udah mengembang lebih dari 2 kali lipat. Full recipe, ukuran loyang, dan waktu membakar semua ada di box deskripsi ya. Nah, ini waktu baru keluar dari oven, langsung aku olesi mentega lagi bagian atasnya. Rotinya lembut banget, mirip roti Jepang walaupun nggak pakai susu dan butter sama sekali. Tuh waktu dipotong teman-teman bisa lihat dia langsung meleot kayak gitu ya. Aromanya kalau aku deskripsikan, campuran antara aroma pizza yang herbsnya itu bold sekali dan aroma roti Jepang yang milky. Karena tadi keju cheddarnya aku pakai lumayan banyak ya. Oke deh, gitu aja di video ini. Selamat mencoba, makasih udah nonton sampai akhir. Jumpa lagi di video lainnya. Assalamualaikum.